Biasa kita buka pengajian kita ini dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ini mari kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita yang sudah tidak ada, yang sudah mendahului kita, keluarga kita, guru-guru kita, dan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan diampuni dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima semua amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, diberikan nikmat dalam kuburnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'in والعلماء العاملين المصنفين المقصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأولادنا وخصوصا ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن اجتمعنا هنا بسببهم ولأجلهم وبisababihina wa liajlihina khususan ila almarhum. Silakan disebutkan. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Doa berikutnya Al-Fatihah untuk orang tua kita, keluarga kita yang masih ada. Semoga mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita dipanjangkan usianya penuh dengan barokah dan mudah-mudahan husnul khatimah. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesembuhan, diberikan kesabaran, diberikan ketabahan untuk mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi Yashfihim anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Bismillah 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 bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Judulnya apa ini? Ada itu ya? Ada WA kemarin? Apa judulnya itu sekarang? Bekal terbaik. Oh iya, bekal terbaik. Ada yang ngasih bekal di sini? Kan saya mau berangkat. Kayaknya sengaja itu ya. Sengaja itu bikin temanya bekal terbaik.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukran ala ma auza'na alaihi syukra wa sabra wa tasliman lima alhamana alaihi sabra alladhi asbala alaina min kifayatihi sitra wa abdalana min ba'di usri yusra wa a'zama liman ittaqah wa khafahu ajra wa wa'adana bil hasanatil wahidati ashra ahmaduhu hamda man adda hamdahu zuhra وجدد بالآئه في كل مقام ذكرى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما تلا دهر دهرا وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زودك الله التقوى وغفر ذنبك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu, para ahli ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang kami hormati dan kami muliakan, mobil khusus ini ada guru kita, ini Pak Kiai Yadi Salihin yang samping saya ini, kalau yang belum kenal ya. Di samping kiri saya ini ada Ustaz kita, Ustaz Papati. Beliau juga punya lembaga, punya kegiatan. Banyak lagi para jamaah haji, bapak-bapak jamaah haji dan ibu-ibu hajat yang baru saja pulang dan juga yang belum berangkat. Ada yang belum berangkat? Ada ya? Ya, didoakan mudah-mudahan. Yang belum berangkat, mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu cepat dipanggil Allah, amin. Cepat dipanggil Allah, amin. Udah amin, bahasa udah amin. Kok pada komplain ya? Itu malaikat kaget bahasa. Kok pada komplain sih? Mudah-mudahan cepat dipanggil Allah pergi haji atau umroh, amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat serta pengikut beliau yang taat hingga akhir zaman. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ini kalau kita pergi kemana-mana pasti kita bawa bekal, betul nggak? Ibu bawa bekal nggak, Bu? Mana coba lihat bekal yang gue pengen lihat. Ah ya, bagus. Ada yang bekalnya Quran dari musola apa dari sini, dibawa sendiri? Oh bagus, alhamdulillah. Bawa bekal apa? Ini mau yang lihat nih bekalnya apa bawaannya? Ya. Kalau kita pergi ke kantor, kita pergi ke tempat kerja, itu juga kita harus bawa bekal, betul nggak? Bawa bekal apa? Hah? Apa? Jadi kalau ngomong tuh angkat tangan gitu loh biar kelihatan, jangan ada suara gaib gitu. Itu suara gaib lewat. Siapa itu? Ya, saya biasa kalau lagi ngomong itu ada suara gaib. Tadi apa? Siapa yang mana orangnya ya? Iya, minimal bawa uang apa itu? Uang bensin, betul nggak? Iya, ini ada seorang jamaah bapak-bapak
pergi ke Masjidil Haram nggak bawa apa-apa. Makanya kalau nyasar bingung dia, bingung nyasarnya juga bingung. Dia nggak bawa apa-apa. Bingung sama siapa? Sama istrinya. Itu si bapak itu hebat banget ya. Saya kalau lihat laki-laki model kayak begitu, itu saya anggap 4 jempol. Semuanya angkat. Itu orang yang hebat banget. Karena apa? Dia serahkan semuanya hartanya kepada istri. Hebat gak bu laki-laki itu? Hebat. Ya ibu yang ngomong hebat, bapak-bapaknya kasihan dong. Apalagi sekarang kok asem gue. Kenapa asem pak? Gak ada duit besar. Ya coba tuh. Jangan gitu deh bu, kasih dong dikit Maya. Jadi itu semuanya harus ada bekalnya. Bawa bekal, pergi kemana saja, apalagi pergi haji, pergi umroh, itu juga harus bawa bekal. Kalau nggak bawa bekal, ngapain di sana ya? Kayak gitu. Ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Hidup ini juga butuh bekal. Ya Rasulullah, kata seorang sahabat, saya mau berangkat, saya mau pergi, ya Rasul. Ya bagus. Bekalilah aku ini wahai Rasulullah. Apa kata Rasul? Zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan. Apa pertama kali tadi disebut oleh Rasul? Zawwadakallahu taqwa. Ibu sudah dapat ilmunya? Kalau ada orang yang minta bekal, bu, saya mau pulang kampung nih bu, bekalin dong bu. Zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah membekalimu dengan takwa. Ya Rasul, tambahin lagi dong, kata gitu. Tambahin lagi dong bekalnya, kata orang itu tadi. Wa ghafara zambak. Semoga Allah ampuni dosa dan kesalahan. Yang kedua, jadi jangan kasih uang bu. Ada yang minta bekal, bu, bekalin dong bu. Iya. Zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah membekali dengan ketakwaan. Yang kedua apa Pak tadi? Wa ghafara zambak. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan. Ya Rasulullah, tambahkan lagi bekalnya untukku, dan ayah ibuku menjadi tebusan untukmu, kata orang tadi. Nah, kata Nabi, apa akhirnya? Nabi juga menambahkan bekalnya. Apa bekalnya? Apa coba ayo yang tahu? Yang ketiga nih, yang tahu siapa? Dapat emas. Ada yang tahu? Yang ketiga apa kata Nabi? Ayo, mana Ustaz nih? Ustaz mana yang ketiga? Apa yang ketiga Ustaz? Ayo. Apa bu? Berilah kesehatan, betul, tapi bukan itu. Betul. Apa? Ya, dikit lagi. Betul. Ustaz itu betul. Ustaz kita sampai ini betul. Tapi dikit lagi. Wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Ada yang penting, haitsuma kunta. Dan Allah memudahkan kepadamu untuk mendapatkan kebaikan dimanapun kamu berada. Ayo ingat, besok ada ujiannya. Ayo dicatat ya. Apa kata Nabi tadi? Zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah menambahkan ketakwaan kepadamu. Wa ghafara zambak. Mengampuni dosa dan kesalahanmu. Yang ketiga tadi, wasarkal khaira. Untuk Allah mudahkan kamu untuk mendapatkan kebaikan haitsuma kunta, kemanapun kamu berada, dimanapun kamu berada.
Maka Nabi juga pernah menasihati sahabatnya, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa'atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha. Ikutilah keburukanmu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan kita. Wa'atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Orang itu baik apa tidak kelihatan dari apanya, Bu? Dari akhlaknya, betul. Ada lagi yang lain? Ibu menentukan sesuatu itu baik apa tidak dari apa? Dari ucapannya, betul. Perilakunya, betul. Yang menentukan orang itu baik apa tidak apanya? Takwanya, betul. Apanya? Bukan itu. Apanya? Ibadahnya, betul. Ini Bapak Ibu menentukan itu baik apa tidak apa? Caranya. Bagaimana caranya? Ini baik apa enggak ya? Kejujurannya, oke, baik, betul, bukan itu. Ya, Ibu dan Bapak di dalam diri kita ini ada segumpal darah. Dalam hati, dalam diri kita ada segumpal darah. Ada mudghah. Idza saluhal jasad kulluhu. Kalau itu baik, maka dia baik. Kalau dia rusak, maka dia akan rusak, akan jelek. Yaitu ukuran itu hati. Ukuran pada diri kita ini hati kita baik apa tidak, itu ukuran hati kita. Ukurannya segala sesuatu. Maka kata Nabi, untuk mengukur segala sesuatu itu baik apa tidak, istafti qalbak. Tanya hatimu. Tanya siapa? Hatimu. Makanya ada lagunya, hatiku hancur, hancur. Itu kan ada lagunya dia, hancur hati. Ya, jadi hatinya penentu, Bapak Ibu. Untuk menentukan segala sesuatu itu tanya hati kita, hati ini, hati nurani. Maka itu yang lalu juga Ustaz Yedi Solihin sudah menjelaskan yang menentukan itu hati dalam kita ini hati nurani, hati yang bercahaya. Ada dua cahaya, ada cahaya yang Allah dalam diri kita yang sebenarnya. Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari apa, anak? Dari nur, dari cahayanya Allah, dari sebagian cahayanya Allah. Maka memancar cahaya di atas cahaya, kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Kembali lagi bahwa jadi untuk baik apa tidak itu bekalnya hati yang baik. Bekalnya apa? Hati yang baik. Kalau ada yang masih suka sakit hati di sini, wajah-wajahnya masih ada yang suka sakit hati. Gue lagi sakit hati, kira-kira gini ya. Sakit hati. Kalau orang suka sakit hati itu kelihatan dari wajahnya. Ya, Bapak Ibu kalau lagi marah, maka Nabi kan bilang pesannya, jangan marah, betul? Kenapa kok Nabi dikatakan yang 3 kali minta sahabat minta nasihat, jangan marah. Besok lagi, jangan marah. Besok lagi, jangan marah. Jangan marah 3 kali. Kenapa Pak? Coba yang marah 3 kali. Karena kalau Bapak lagi marah, wajahnya nggak bisa dikantongin. Betul nggak? Bisa nggak Pak? Jangan dikantongin. Kantongin dulu, marah gua. Biar kelihatan senyum. Nggak bisa. Orang itu kalau pemarah kelihatan dari wajahnya. Kelihatan nggak Bu? Kelihatan dari wajah. Coba ngaca nanti.
makanya. Orang yang suka marah, makanya Nabi bilang jangan marah sampai 3 kali. Jangan marah 3 kali. Kenapa? Kalau orang suka marah itu menghabiskan energi itu, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau udah marah habiskan energi. Orang pemarah itu banyak penyakitnya. Coba itu lihat, darah tinggi dan lain-lain. Orang yang suka marah itu banyak penyakitnya. Iya, makanya orang suka marah 3 kali tadi. Makanya kita doakan mudah-mudahan cepat matinya, amin. Buat apa lama-lama hidup di dunia ini ya? Beri marah mulu ya. Kalau marah mulu, matiin aja udah. Tobat ya, iya Bu, amin. Yang mudah-mudahan tobatnya diterima, amin. Kalau kagak diterima mati aja udah. Ya betul gak? Daripada marah untuk kerjanya. Nggak selesai. Apa marah? Nggak selesai urusan dia dengan marah. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah. Jadi mulai hari ini berbekallah kita itu dengan bekal yang baik. Apa bekal yang baik itu? Di antaranya tadi bekal hati, kemudian doa Nabi tadi, zawadakallahu taqwa. Wa sambat wa yasarakal khaira haitsuma kunta. Yang ketiga itu apa Bapak Ibu? Serahkan semua urusan kita kepada Allah. Kadang-kadang kita ini maaf kita kadang-kadang enggak pasrah berserah diri pada Allah, betul enggak Bapak Ibu? Kadang-kadang kita ngurusin urusan yang itu bukan urusan kita. Serahkan saja kepada Allah. Serahkan saja kepada Allah. Allah yang urus. Wa fawwidu amri ila Allah. Kalau Bapak Ibu mulai hari ini ngomongnya gitu, wa fawwidu amri ila Allah. Ayyakuffa ba'sal ladina kafaru wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Buktikan ya. Kalau nggak hafal catat. Itu setan, jin, makhluk-makhluk di alam sana itu dekat aja kita takut. Gila dia sekarang punya amalan itu dia. Aduh, gila tuh yang ngajarin siapa ya? Oh yang ngajarin Habib Berboso. Habib nih. Kalau di Arab itu mau Bapak Ibu. Kalau orang Arab begini pakainya, betul nggak? Kalau dia orang Berboso pakai begini, ini bukan orang Arab, ini Arab maklum. Ya. Arab maklum. Memang kalau di sana gayanya begini. Saya jarang pakai begini di sini, nggak pernah. Cuma ini pengajian ngaji khusus di sini saja. Pengajian di mana-mana, yang lain-lain jarang, nggak pernah pakai gamis. Biasa pakai peci, pakai jas gitu doang. Ibu dan bapak yang digunakan oleh Allah. Jadi kembali lagi bekal yang baik itu kita serahkan kepada Allah. Wa fawwidu amri ila Allah ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Itu doanya. Ada 2 ayat itu. Tapi ternyata itu memang diajarkan oleh guru-guru kita, itu luar biasa dahsyatnya itu doa itu. Itu juga doa dari Nabi, doa dari Allah langsung. Sehingga apa? Orang-orang kafir, orang-orang jahat itu nggak bisa bermaksud jahat kepada kita, nggak bisa. Itu hebatnya kenapa Nabi itu ketika Nabi dihunus pedang, hei Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan dari urusan pedangku ini? Pedangnya sudah di sini. Kata Rasul, wah Nabi Muhammad senyum aja, senang aja gitu. Hai Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan dari urusan pedangku ini? Nabi Muhammad senyum, kemudian Nabi Muhammad bilang, Allah. Dia langsung bergetar, jatuh. Dia bilang, hai Rasul, siapa yang bisa menyelamatkan dari urusan pedangku ini? Apa kata Rasul? Kalau ulang kayak Muhammad. Sama dengan tidak ada kecuali kau hai Muhammad. Coba itu lihat Sayyidina Ali lagi berjuang di tengah pertempuran. Kemudian dia menghadapi seorang panglima kafir yang luar biasa hebat. Gagah yang luar biasa panglima kafir. Tiba-tiba apa?
Sayyidina Ali apa? Baju perangnya, tempurnya sudah terlepas. Kemudian dia pun terjatuh. Dia terjatuh gitu. Diurus sudah. Ayo. Sayyidina Ali jago. Bapak Ibu Nabi Muhammad itu jago bela diri. Sayyidina Ali juga jago. Apalagi dengan menantunya. Langsung digunting sama Sayyidina Ali. Baju. Kayak gitu. Ya ada sinetron dikit. Berbalik. Berbalik itu apa? Orang kafir tadi digunting katanya. Digunting itu sampai dia terbalik. Sampai kebalik gantian gitu. Ini berarti dong nggak satu lagi. Karena semua berfrontal ya. Itu udah bercucuran keringat. Bercucuran keringat. Jam 11 dan 12 siang. Ketika begini, diginikan. Orang kafir itu apa? Dia nggak mau kalah, nggak kalah set, langsung diludahi Bapak Allah. Sayyidina Ali, Sayyidina Ali ketawa. Ini orang kafir 7 hari 7 malam nggak gosok gigi. Itu baunya jigong. Baunya 17 rupa ya. Nggak ada dia, belum pernah ada bau sesakit ini. Bau banget. Sayyidina Ali kayak tawa. Bau banget. Gue nggak pernah nyoba bau kayak gini. Kalau kita digituin, Bu, Pak, mungkin udah begini langsung. Mati loh, kan gitu. Sayyidina Ali nggak dilempar. Laki dilempar. Sudah bangun. Orang kafir tadi ya. Kenapa kau tidak membunuhku? Apa kamu sudah lihat? Kata Sayyidina Ali, kalau aku ingin membunuhmu, cukup lain waktu. Hebat banget. Orang kafir tadi, hebat banget lu ya. Cukup lain waktu. Apa alasanmu tidak membunuhku? Kata Sayyidina Ali apa? Pak? Ketika saya turun ke medan pertempuran, turunnya saya ini berjuang karena Allah. Ketika engkau meludahi wajahku, ketika itu hatiku berkecamuk. Amarah, nafsu dan lain-lain, semua yang di sana. Makanya akhirnya saya putuskan, saya tidak akan mengotori perjuangan ini dengan apa? Dengan amarah dan nafsu. Silakan pergi. Kira-kira gitu. Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu juga terkenal di dunia ini karena apa? Dia menjatuhkan orang yang paling hebat untuk membela diri di dunia ini. Itu si kisahnya. Nanti bagaimana kisahnya? Nantikan setelah yang satu. Sehari-hari kita ini kan bekerja, berjuang, ngantor, dan lain-lain. Ada yang pensiunan? Ada pensiunan ya? Ada beberapa wajahnya langsung pensiunan. Pensiunan pada. Kalau cuma itu saja, kita sayang nggak ngisi waktu yang apa dengan hal-hal yang manfaat kira-kira. Harus diisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Kira-kira itu Bapak Ibu. Nanti di sini juga akan diadakan manasik sepanjang tahun. Saya punya ilmunya sebenarnya cuma itu doang, segitu doang. Ilmunya ilmu apa? Kalau tanya haji, tanya umroh, itu boleh. Itu ilmunya di situ doang. Jadi nggak ada ilmunya yang lain sebenarnya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan lagi. Iklan itu lewat tadi ya? Sudah lewat, kita lanjutkan. Bekal terbaik. Bekal terbaik. Tadi apa? Serahkan urusan kita kepada Allah yang menentukan buah hati. Kemudian apa?
Anaknya Imam Ahmad siapa namanya? Dapat jeruk 1. Ada yang tahu? Anaknya Imam Ahmad namanya Abdullah. Kalau nyari di Google kelamaan. Ya. Imam Ahmad itu disebut juga dengan Abu Abdillah. Anaknya Imam Ahmad ini bingung dengerin ayatnya. Ayatnya itu berdoa, ya Allah, ampunilah Abu Haytham. Ya Allah, sayangilah Abu Haytham. Ya Allah, berikanlah hidayah Abu Haytham. Lalu Abdullah ditanya ke ayatnya Imam Ahmad namanya. Ya, siapa sih ya Abu Haytham itu ya? Abu Haytham itu siapa? Ayat berdoa terus. Gini nak, selesai. Waktu ayah mau dicambuk 18 kali cambukan. Keluar dari ruangan, tiba-tiba ada orang anak muda dari belakang naik, baju ayah ditarik. Ayah lihat mulai begitu, lalu anak muda tadi bilang, "Hei, Firman, apakah kau kenal dia?" "Maaf, aku tidak mengenal. Aku adalah Abu Haytham. Aku adalah Abu Haytham, seorang pencuri yang terkenal itu. Aku sudah dijatuhi hukuman oleh Amirul Mukminin, sudah diputuskan dijatuhi hukuman 18.000 pukulan cambukan. Dan aku menerima putusan itu karena aku sudah tekan kontrak dengan setan yang akan memberikan kepadaku dunia." Coba, dia kontrak sama siapa, Bu, Pak? Setan. Ada setan di sini? Kelihatan? Ya, kalau di sini mah nggak ada setannya. Ya, kalau kesetanan sih kadang-kadang ada. Setanan. Karena aku sudah dijanjikan mendapatkan dunia oleh setan, maka aku bersabar. Mau dicambuk 18.000 kali, aku bersabar. Itu Bapak Ibu. Bersabarlah engkau hai imam untuk mentaati Ar-Rahman, mentaati Allah, untuk menegakkan agama. Kata itu siapa tadi? Abu Haytham. Sahabat Aisyah mendekati Imam Ahmad. "Hai Imam, bukankah kamu sudah melihat bahwa kebatilan itu sudah dikalahkan, bahwa kebenaran itu sudah dikalahkan dengan kebatilan?" Imam Ahmad masih katakan sekali lagi, apakah kamu tidak melihat bahwa kebenaran itu sudah dikalahkan dengan kebatilan? Jawab itu Imam Ahmad bilang, tidak, sekali-kali tidak. Kebatilan itu tidak akan pernah mengalahkan kebenaran, karena kami setia dengan kebenaran. Kalau ada orang yang menukar kebenaran dengan kebatilan, itu sebenarnya orang itu sudah menukarkan jalan kebenaran dengan jalan kesesatan, kata Imam Ahmad. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu percaya dengan dukun, itu Bapak Ibu sudah menukarkan iman Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah salah dulu, betul? Salah langkah, kita banyak istighfar, serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan kesalahan kita. Nah, ada ayat yang mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah bilang semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali syirik. Pernah dengar itu Bapak Ibu? Pernah dengar? Nah, ayat itu pernah saya tanya kepada siapa? Kepada Profesor Dr. Quraish Shihab langsung di majelisnya. "Prof, saya tanya, Prof. Waktu itu kami ikut
Kalau ada orang yang syirik, kemudian dia taubat kepada Allah, apakah dosanya tidak diampuni? Apa jawabannya? Syirik yang tidak diampuni itu adalah syirik yang dibawa mati. Udah mau mati masih syirik aja. Kira-kira gitu. Udah mau mati main dukun aja. Itu syirik. Itu tetangga gue juga syirik, Ustaz. Syirik dia sama gue. Dia mah syirik kan orangnya. Itu apa namanya? Bukan itu. Itu syirik tak mampu. Itu mah cerita lo. Itu syirik juga kan? Bukan itu. Syirik itu menyekutukan Allah, menduakan Allah untuk syirik. Ya, kalau syirik untuk tetangga bukan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, itu bekali juga. Jangan syirik. Apalagi syirikan. Kalau syirikan. Jangan musyrik. Kemudian ada hadis Rasulullah itu yang mengatakan ada seorang sahabat tanya pada siapa? Tanya kepada Allah, ya Allah, adakah ciptaanmu yang lebih hebat dari gunung? Kata Allah, ada. Apa itu? Besi. Adakah yang lebih hebat dari besi? Ada. Api. Api itu, kalau besi dibakar sama api, meleleh, hancur. Api. Yang lebih hebat dari gunung apa? Besi. Yang lebih hebat dari besi, api. Ada yang lebih hebat dari api? Ada. Air. Apa yang lebih hebat dari air? Ada. Angin. Lalu adakah yang lebih hebat dari angin? Dijawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada. Ayo. Apa yang jawabannya? Jeruk. Mau ngapa duit 5.000? Ya. Apa? Dukun? Bukan. Bukan. Ada bu Pak yang tahu? Ya. Apa? Nur. Betul, tapi bukan itu. Bukan. Ada yang tahu? Bumi. Betul, tapi bukan itu. Seorang hamba Allah yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Tangan kanannya mengeluarkan sedekah, tangan kirinya tidak tahu. Itu lebih hebat dari kekuatan apapun yang diciptakan. Orang yang ikhlas di jalan Allah itu kekuatan yang melebihi kekuatan apapun. Dahsyatnya bila dibandingkan. Itu baru penyanyi dangdut semua tuh baru ketawa. Itu mah lagu gua. Lu mau nyanyi segala sih? Iya. Itu mah lagu gua pakai nyanyi segala. Iya. Wa ma man a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna. Wa ma man a'ta. Siapa yang memberi? Wa sadaqa bil husna, siapa yang membelanjakan hartanya di jalan Allah? Siapa yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dan dia percaya dengan kebaikan yang Allah janjikan, wasaddaqa bil husna fasayassiruhu lil yusra, maka orang itu akan diberikan jalan kemudahan untuk mendapatkan sukses dan kebahagiaan. Itu kata Allah. Wa amma man bakhila wastagna, siapa yang bakhil? Apa artinya bakhil, Bu? Medit. Apa artinya medit? Pelit. Apa lagi artinya? Korek. Apa lagi? Buntut kasiran. Lu mah hafal semua ya? Iya. Kayaknya udah koleksinya udah banyak tuh ya.
Jangan ngomongin tetangga mulu mah. Jangan, ya biarin aja dia 5 menit ya. Kalau orang itu wama membakhila wastagna kikir, pelit, ya bakhila wastagna, padahal dia memiliki kemampuan, kekayaan, kemampuan, dia hitung-hitung terus. Wama membakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna, dan dia tidak membutuhkan pertolongan Allah, dan dia merasa dirinya cukup, tidak membutuhkan Allah. Kira-kira gitu. Maka sabab husna, dan dia tidak percaya dengan kebaikan yang Allah janjikan. Apa lu bilang? Katanya kalau sedekah diganti 700, mana? Gua udah sedekah 100.000, mana gua gantinya? Enggak ada. Enggak diganti. Maka sabab husna fasalnya sirhu lil usra, orang itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan yang sulit, sukar, sempit, dan sengsara. Itu diantara kesengsaraan. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi safinata fa inal bahra bi, maka perbaikilah perahu kehidupan kita, karena dunia, karena kehidupan dunia itu lubangnya begitu dalam. Bagaimana kita bisa memperbaikinya? Jadidu imananmu bi kalimat la ilaha illallah. Perbaiki imananmu dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa itu? Kalimat tauhid, kalimat tahlil. La ilaha illallah. Setinggi-tingginya kalimat yang diciptakan oleh Allah. La ilaha illallah. Seutama-utama kalimat la ilaha illallah, seutama-utama bacaan Al-Quran. Wa khuzis zada kamilan, dan ambillah perbekalan yang sempurna. Wa khuzis zada kamilan fa inna safara ba'id, karena perjalanan hidup ini sangat panjang, jauh dan melelahkan. Kita semua ini hidup ini makin hari makin lelah, benar? Yang usianya 80 tahun udah dapat emas. Ada 17 ya. Ya berarti belum perkawinan emas ya. Masih perak atau kuningan ya. Hidup ini lelah dan melelahkan. Kalau cuma capek nyari duit, capek nyari kehidupan, buat apa? Capek doang. Ya betul gak? Cuma capek aja. Padahal kita butuh apa? Butuh Allah, butuh tabungan dan lain-lain. Wa khuzis zada kamilan fa inna safara ba'id fa khaffifil hamla fa innal 'aqabata ka'ud, dan ringankanlah beban kita, bawaan kita. Orang yang sudah seperti saya ini bebannya sudah makin syarat, apalagi hamilnya nggak lahir-lahir. Ini bebannya sudah berat, sudah makin berat. 8 bulan, 9 bulan. Itu menantu saya lagi hamil 9 bulan. Jadi apa itu? Saingan sama saya. Jadi kenapa Bapak Ibu? Kalau kita tidak meringankan dosa kita, meringankan beban kita, nanti beban itu yang akan jadi beban. Jadi beban berat gak? Jadi berat. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, wa tasawwadu, dan akhirnya berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Zawwadakallah. Apa itu takwa? Bapak Ibu tahu takwa artinya? Ya, takut sama yang tua, betul. Takwa sama yang tua, bukan. Salah. Takut apa? Iya, artinya menjalankan perintah Allah dengan penuh kesungguhan dan menjauhi larangan Allah dengan penuh kesungguhan. Itu adalah rasa takut kita kepada Allah. Walaupun Allah tidak melihat kita, kita takutlah kepada Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak,
Kam min sahihin mata bil ghairi illati. Berapa banyak orang yang sehat matinya mendadak. Betul? Kok betul? Emang udah mati sih mendadak ya? Iya, matinya mendadak. Pagi sehat, siang sehat, malamnya mati. Ada yang begitu? Banyak, sudah banyak. Kam min sahihin mata bil ghairi illati. Berapa banyak orang yang sehat matinya mendadak, nggak ada alasan. Oh tadi sehat ya. Paginya sehat main tenis, paginya sehat main bongkar. Sudah tua main bongkar. Tadinya sehat kok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa kam min 'alimin 'asha hinu min ad-dahr. Dan berapa banyak orang yang sakit terkapar di rumah sakit sampai hari ini masih sakit di rumah sakit. Enggak mati-mati, maaf. Ya, ada begitu? Kita doakan, mudah-mudahan cepat sembuh, amin. Ya, cepat sembuh, cepat sehat. Kalau mendoain orang tuh, Bu, datang ke rumah sakit, Bapak Ibu datang ke rumah sakit itu doakan pertama kesembuhan. Jangan ngomong begini, tahu nggak? Kemarin tetangga gua sakit mati. Itu yang sakit dengar. Marahnya luar biasa. Ngapain sudah datang sini? Coba pergi keluar. Jangan sakit, tambah sakit gak? Tambah sakit. Ya. Jangan ngomong kayak gitu. Ya. Masa lu gak percaya? Mati kemarin. Sampai kenceng-kenceng banget lagi ngobrolnya ya. Satu, diberikan kesembuhan. Kedua, diberikan apa? Kesabaran. Kesembuhan, kesehatan. Yang kedua, diberi kesabaran. Coba orang kalau lagi sakit cancer, lagi dapat sakitnya, dia teriak-teriak di rumah. Halo, woi, begitu. Kasihan ya, kasihan ya, kasihan. Ya jangan ngomong gini, kasihan deh lo. Jangan ngomong begitu. Masa ngomong kayak gitu? Kasihan deh lo di depannya lagi. Kasihan deh lo. Nanti katanya sakit, gue sumpahin sakit besok. Disumpahin juga sama dia. Jadi ibu dan bapak, yang pertama doa kesembuhan. Kesehatan diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan. Yang kedua diberikan kesabaran. Nah, yang ketiga diberikan kekuatan untuk mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Kalau Bapak Ibu tadi apa? Tadi punya keinginan pergi ke tanah suci Mekah, obatnya cuma satu. Obatnya cuma satu. Kalau memang belum pernah sama sekali, obatnya cuma satu. Ya, kasih uangnya sih. Gak percaya kan? Gak percaya pasti kalau orang bagi orang yang belum pernah ke sana, gak percaya. Padahal saya sudah ceritakan di majelis. Ya, ada ustadz yang mimpi, Ustadz saya mimpi pergi haji Ustadz, alhamdulillah. Terus gimana Ustadz? Ya, antum jawab berapa sih? Kasih. Oh, gitu Ustadz ya. Kasih orang yang mau pergi haji atau umrah, kasih. Minimal uang kita pergi dulu ke sana. Nanti didoakan di sana. Nah, terus tahun berikutnya dia mimpi lagi. Kemudian saya bilang, antum sudah kasih? Iya Ustadz, baik-baik, kasih lagi. Tahun ketiga, tahu nggak Bapak Ibu? Yang mau berangkatin dia nggak kenal sama sekali. Ada orang Bekasi, ini yang baru kemarin berangkat umroh. Ada orang Bekasi, tahu nggak terjadi? Dia beli apa? Dia jualan kue kering, jualannya ketebak. Udah tua, udah 75 tahun. Bu, sini Bu, sini. Kata yang punya rumah, sini. Berapa harganya Bu? Ini Pak, dia ngomong, Ma, saya minta pinjam KTP-nya sebentar. Punya KTP nggak? Dia ambil KTP. Tolong dikopi KTP. Kemudian apa? Ibu KTP-nya ini sudah selesai. Ibu besok
seminggu lagi berangkat umroh. Dia kayak nggak percaya, Bapak Ibu, kayak nggak percaya. Karena dia memang biasa dari hasil apa itu, dari hasil jualannya itu, dia biasa ngasih anak-anak yatim, anak-anak yang menghafal Quran dan lain-lain. Itu biasa begitu. Banyaklah rumah, Bapak Ibu ceritakan terlalu banyak. Sama juga dengan orang yang apa itu narik beca. Lagi narik beca, Pak, kata lagi yang kita apa itu penumpangnya, Pak, apa yang Bapak inginkan dalam kehidupan ini yang belum kesampaian? Cuma satu, saya belum haji. Oh ya Pak, nama Bapak siapa? Amin. Wah baik. Mudah-mudahan Pak, saya doakan Bapak berangkat. Ternyata yang naik beca itu seorang pengusaha besar di Jawa itu. Kasih tahu anak buahnya, tolong itu. Ada Bapak namanya Amin, alamat ini. Didaftarin haji, Bapak Ibu mah. Didaftarin haji. Udah daftarin haji, udah daftar haji. Dia dipanggil Kementerian Agama, tapi tidak dikasih tahu siapa yang berangkatkan. Kayak gitu. Itu luar biasa. Jadi kalau punya niat baik, apapun bentuknya, Bapak Ibu, niatkan dalam hati, pertama dalam hati, kemudian disikirkan dalam hati disikirkan ini, karena sebaik-baik zikir itu zikir qalb, zikir qalb. Saya disolin nggak ada? Ya, sudah jalan. Ya, beliau siap-siap. Bersama timnya akan datang ke sini. Ini pada zuhur sebentar lagi ada timnya datang ke sini yang memang ahli di bidangnya. Jadi zikir qalb. Kemudian Bapak Ibu, ini saya kasih ilmunya. Yang mau aja, ya. Ini satu ilmu, satu guru, jangan ganggu. Ya. Jadi satu, yang pertama kirim Al-Fatihah kepada Rasulullah. Yang kedua, kirim Al-Fatihah kepada guru, kepada orang tua kita. Disebutin namanya kalau orang tua kita kan hafal. Yang ketiga, kirim Al-Fatihah untuk guru-guru kita. Yang keempat, Al-Fatihah untuk apa yang kita mau. Al-Fatihah. Itu dalam hati terus itu. Al-Fatihah itu coba buktikan apa yang akan terjadi. Itu akan izin Allah. Sampai di sini Bapak Ibu, ini silakan dimakan bekalnya. Udah. Ada yang mau tanya, Ibu maaf? Mungkin ada yang mau tanya? Ya sebentar, ada yang mau tanya. Bapak-bapak mungkin tanya atau tentang tadi bekal terbaik. Bekal terbaik tadi apa tadi? Niat, hati yang benar, hati yang baik. Apalagi tadi? Ya, bekal terbaik takwa, ikhlas di jalan Allah, memberikan sesuatu yang terbaik. Itu bekal terbaik. Sehingga kekuatannya melebihi gunung, api, besi dan lain-lain itu tadi. Makanya kalau ibu rumah ada yang sedekah, kemudian lihat ngomong sama sampingnya. Tahu nggak? Tahu apa? Itu sorban yang pakai bau sarung buah. Itu kira-kira jadi kekuatan kan? Nggak jadi kekuatan. Hilang sudah langsung. Apa? Karena tangan kanan yang sedekah, tangan kirinya nggak tahu. Jangan diomongin. Kira-kira gitu ya. Ada lagi Pak, mungkin ada tanya. Saya mau tanya, apa saja ya? Tentang itu bekal terbaik. Itu bekal terbaik lagi apa tadi? Zawwadakallahu taqwa. Doa Nabi. Wa yassara zamba. Wa ghafara zamba. Wa yassarakallahu khaira haitsu ma kunta. Ada 3 orang bekal terbaik. Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan, mengampuni dosa kesalahanmu, memudahkan semua urusan kebaikan menyertaimu dimanapun kamu berada. Itu doa Nabi. Sebaik-baik itu adalah takwa. Dan doa satu lagi, Bapak Ibu, sudah saya juga share waktu itu.
Ya, ini doanya manjur, mujarab maksud. Sudah hafal doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksa ke, itu doa. Langsung manjur. Ya, itu langsung manjur. Bapak Ibu ya. Doa Allahumma paksa ke. Kalau mau paksakan itu dulu kita punya sepeda pakai motor, paksain kredit. Udah punya motor pakai mobil. Ya, kalau mobil juga nggak hujanan ya, maksain. Ya, punya mobil, pengen punya mobil dan punya rumah, Allahumma paksain, paksakan punya rumah juga. Yang betul Bapak Ibu ya, itu diantaranya. Ya Pak ya. Kalau pengen sesuatu Pak itu jangan paksakan diri kita. Supaya apa? Mendapatkan karunia rahmat. Ini yang paling terakhir, berdoanya mendapatkan rahmat, ridha, maunah dan maghfirahnya Allah. Ini juga kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Apa mintanya? Minta rahmat, ridha, maunah dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Minta apa? Rahmat, ridho, maunah dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Maunah itu apa maunah? Maunah apa maunah? Maunah tukang nasi uduk. Itu mah maunah. Maunah itu bukan, maunah itu pertolongan Allah. Ditolong oleh Allah. Kalau Allah mau nolong itu mudah bagi Allah. Betul? Iya. Itu kemarin waktu haji itu juga, masya Allah, kalau bukan pertolongan Allah, bapak ibu ya, luar biasa itu. Iya, waktu habis lempar jumroh, kita jalan terus. Itu apa? Ditutup semua pintunya tutup semua, nggak ada yang dibuka sama sekali. Waduh, begini bapak ibu, kiri naik ke atas, udah ke atas tiba-tiba ditutup lagi jalannya. Wah, saya mau turun ke bawah, kenapa ditutup? Terus saya deketin orang Arabnya. Abu Bakar, mamnu ya Habib, mati, tahman sakit, kul sakit. Nggak bisa ke bawah, ditutup semuanya. Kamu tahu itu kata orang Arab itu semua tenda-tenda orang-orang VIP orang Arab berada persis di belakang jamarat tempat umroh. Waduh, sini. Orang Arab yang capek itu seperti sini. Kamu gak kenal sama saya kan? Dia mengerti manusia apa? Kita lazim suruh. Kamu lihat di belakang saya siapa? Semuanya kan lansia semua. Lihat itu. Saya bilang, kita lazim suruh ya ajuza, sin kabir, syekhah. Kamu lihat itu semuanya lansia. Orang tua semua. Tiba-tiba itu ada istrinya Pak Haji Samsam ke samping saya. Kebetulan beliau kakinya agak sakit pakai tongkat itu. Sambil gini-gini kan, tongkat. Tangan, sini om. Nanti lah kata Suf di mama. Ada mama. Ya kebamaan. Kamu nggak Dia tuh, ini ibu saya nih. Ini mama. Ikut sama kita di sini. Saya bilang gitu. Karena langsung dia mau ngomong temannya. Sini. Dia bawa mamanya. Lu lihat mamanya betul, mamanya betul. Padahal itu istrinya Pak Samsam. Lu lihat tuh, dia bawa mamanya. Itu yang pakai tongkat itu mamanya. Padahal gitu. Akhirnya apa orang Arab itu? Ini juga, Iba juga ya. Setelah dia bilang itu, Iba dibuka pintunya. Kata dia, sebentar, Syuaya, las. Kalau semuanya orang-orang negara-negara yang sudah pada jalan, kamu boleh masuk. Udah pada jalan, kita masuk. Turun ke bawah. Baru sebentar, asal dekat santai itu, bapak-bapak itu teriak, Ustaz, toilet. Hah? Toilet? Pada kebelet pipis. Waduh, ada kebelet pipis nih. Bagat. Saya masuk itu, peda itu, mau masuk, dijagain mak. Gak boleh. Kita bilang, mau kemana kamu? Kau tahu ya? Gak bisa, di sini toiletnya khusus, ini tenda khusus. Ya gimana dong? Lihat tuh orang-orang pada kebelet tuh sini. Pada kebelet semua. Gimana? Tak, suai. Sup. Ayo,
Sida, ada yasar, fi dunia. Ingat. Kamu lihat sini. Kamu lihat lurus jalan, sebelah kiri ada tulisan toilet dalamnya. Oh ya. Jalan sana. Pas jalan sana, saya lihat baca di tendanya sama. Ada tulisan di situ. Huruf gundul. Anak-anak. Makanya apa? Kalian supaya bisa baca huruf gundul itu harus baca yang gondrong. Yang gondrong dulu dikuasai. Baru bisa baca yang gundul. Internasional Egypt ada tak. Oh, ini tendanya orang Mesir. Saya ajak ngobrol aja. Ya coba. Kita lihat ini maksudnya tamam. Ayo tamam. Wallah maksud. Itu bapak-bapak masuk ke daerah masing-masing. Terus saya, udah itu. Akhirnya gua juga kebelan tuh. Ikutan juga lagi. Sebentar ya. Oh iya, masuk. Oke, thank you, syukran, zakat saya. Langsung jalan. Baru foto-foto. Belakangnya backgroundnya itu apa? Background itu jamaran untuk nempel jumroh. Tiba-tiba dikejar sama apa? Sama wartawan dari TV Al-Arabiyah. Dia bilang gini, sebentar, boleh gak saya ngobrol sama kamu? Ngobrol apa? Saya wawancara sebentar. Jamaah kamu suruh jalan aja. Suruh jalan pelan-pelan. Iya. Ada 5 pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, kenapa kamu tadi foto-foto di situ? Kan backgroundnya itu jamar itu tempat setan. Dia bilang. Waduh, pertanyaannya kayak begini. Saya jawab aja, orang Indonesia itu kemana-mana senang foto-foto. Selfie. Foto ngobrol, berzikrayat itu artinya hanya cari apa? Kenang-kenangan, foto kenang-kenangan. Saya lagi. Ya tapi itu kan backgroundnya setan, dia bilang. Yang setan itu siapa? Saya apa ente? Hah? Dia sampai orang-orang itu. Lu ngomong setan? Jadi bagaimanapun di tempat ini tempat bersejarah. Ini ada tempat para nabi dan kekasih Allah. Itu harus diabadikan. Gitu. Singkat cerita, saya selesai, saya jalan lagi temuin jamaah. Pas temuin jamaah, dikejar lagi sama dia. Haj, ada video. Tak, itu sebentar, coba lagi, ada video dulu. Iya, itu video orang Indonesia. Ibu-ibunya sedang nangis. Apa maksudnya? Ada saudaranya yang ikut berhaji sama dia, tapi sudah sakit. Apa pelajarannya? Dia tanya gitu. Orang Indonesia itu untuk haji, untuk umroh semua diperjuangkan. Kalau ada yang bisa dijual. Ya. Berjuang. Mereka berjuang apa saja. Yang penting mereka bisa berangkat pergi haji di umroh. Jangankan mengorbankan harta benda, nyawanya saja ditaruh. Orang-orang Indonesia itu kalau ditanya apakah kalian suka mati di sini? Ya, pasti jawaban sama. Kami lebih senang mati di sini. Kalau anda nggak percaya, tanya aja yang mau mati. Dia pasti jawabannya sama. Itu orang yang mau mati. Memang kami senang mati di sini. Itu orang Indonesia. Bapak Ibu, kalau ada orang Indonesia yang dimakamkan di Malang, itu bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. 2019 ada ulama Indonesia yang dimakamkan di Malang. Siapa itu? Ya, betul. Mbah Maimun Zubair. Maimun Zubair itu dimakamkan di Malang. Itu ternyata beliau adalah salah satu orang Indonesia yang dipilih oleh Allah. Betul. Nggak bisa dimakamkan di Malang. Kalau ada yang meninggal dunia sekarang ini, udah 10 tahun terakhir ini, lebih dari 15 tahun, itu dilemparnya ke Sarai itu 25 km dari Mekah di Dubai. Mbah Ma'mun itu dimakamkan di situ. Sudah 2019, sekarang 2000 berapa? 2023 berapa tahun? 4 tahun sampai 5 tahun digalilah
itunya, kuburannya. Karena apa? Tulang-tulangnya itu akan dibersihkan, diangkat, dipindahkan. Ternyata jenazahnya Mbah Maimun Zubair itu masih utuh dan masih ditinggalkan di situ, nggak dipindahkan. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Ada yang mau mati di sana? Maksudnya daftar dulu. Saya dari 92 sampai sekarang itu bawa jamaah itu berapa kali? 7 atau 8 orang yang sudah meninggal dunia dan dimakamkan di sana. Itu saya merasakan sekali getaran-getaran orang yang mau meninggal dunia. Maka saya lihat dulu, ada di sini. Tanda-tandanya ada di sini. Insya Allah nggak ada ya. Masih jauh, masih jauh. Bu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah pengajian kita pagi hari ini menjelang siang ini. Itu tadi bekal terbaik kalau kita belanjakan harta kita di jalan Allah. Itu jadi bekal terbaik. Hati ini dijaga, hati ini jaga. Jangan sampai kita itu apa? Mati dalam keadaan marah, mati dalam keadaan iri, mati dalam keadaan dengki, benci sama orang lain. Dijaga di sini. Biarlah orang lain boleh dengan kita seperti itu, tapi kita tidak usah. Kita sudah kita maafkan, kira-kira gitu ya, dan lain-lain. Hati ini jaga. Zawwadakallah taqwa. Taqwa itu yang menentukan kita, Bapak Ibu. Ya, taqwa itu menentukan kita. Dan ini yang di ujung penghujung, yang paling penghujung itu diantaranya adalah apa yang sangat dicintai Allah. Apa Bapak Ibu yang cintai Allah? Amalan yang istiqomah. Ya, amalan yang istiqomah. Betul. Dapat jurus semuanya. Dia bawa pulang bersama tempat-tempatnya. Ya, amalan yang dikerjakan terus menerus walaupun cuma sedikit, adwamuha wa iqall. Apakah kita biasa sholat malam walaupun cuma 2 rakaat? Apakah kita biasa sholat duha walaupun cuma 2 rakaat? Apakah kita biasa sedekah walaupun cuma 100.000 setiap hari? Kok tahu? Nih, yang amin aja dulu. Apa amal yang bisa dikerjakan terus menerus? Nanti insya Allah Allah akan apa? Allah akan lihat, dan kita juga akan lihat hasilnya. Kira-kira begitu. Sudah beberapa orang yang daftar kemarin di Demak, ada ibu yang nabung untuk umroh. Saya belum kasih emasnya udah sama saya masih. Jadi kalau nabung umroh itu sebenarnya dapat emas. Kalau 500.000 itu sekitar 1,5 gram emas. Kalau 1 juta 1 gram emas. Emasnya kalau diambil berarti uangnya sudah tidak ada. Maaf. Emasnya dikasih, berarti uangnya sudah tidak ada. Berarti uangnya sudah diserahkan. Betul? Tinggal dijaga emasnya. Kalau emasnya hilang, nggak bisa emasnya Ustaz, emasnya hilang. Itu udah apa? Bukan urusan saya. Ya. Nggak tahu, saya nggak tahu dijual apa diapakan, ya kan? Tapi kalau emasnya dititipkan kepada saya ini masih ada sama saya. Kira-kira gitu emasnya. Oh, saya punyanya cuma 50.000. Dikasih emas juga, ada emas yang 50.000. Kalau 50.000 emas, kemudian sekian banyak emas itu dicicil, sudah jadi misalkan 1 gram emas, itu diganti 1 gram emas. Kalau 1 gram itu jadi 5 gram, dikasih 5 gram yang antam. Dari 5 gram, 25 gram, dikasih 5 gram yang terbaru. Karena emas itu banyak modelnya Bapak Ibu ya. Emas B model. Emas dulu itu harganya 250.000 1 gram. Sekarang 1 gramnya sudah 1 juta sekian. 1 juta sekian. Jadi kalau nabung dari sekarang, nabungnya emas, jangan nabung uang. Karena uang itu cuma kertas.
di penghujung pemerintahan Jokowi atau pemerintahan baru nanti, itu uang kita akan dipotong. 1.000 rupiah jadi 1 rupiah. Nolnya 3 hilang, potong. 1 juta tinggal 1.000 rupiah. 100.000 tinggal 100. 1 miliar itu dipotong sama dia di 1 juta. Coba dibayangin kalau dia potong. Alhamdulillah sudah azan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.